Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan cek juga di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan sering sekali saya sarankan dalam menjalani terapinya adalah pada sore hari setelah beraktivitas dan menjelang istirahat. Dan di tutorial-tutorial sebelumnya itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan bagi sedulur semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dan pada tutorial kali ini saya akan memijat yaitu pijat betis kaki hingga ke telapak kaki, yang dimana sering sekali merasakan yaitu pegal-pegal di area betis kaki. Seperti apakah untuk pemijatannya? Sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Pada dasarnya, rasa sakit yang diderita pada kaki itu umum biasanya karena kaki adalah tumpuan utama dalam menjalani segala aktivitas. Oleh karena itu saya sarankan adalah relaksasi kaki pada malam hari, terutama adalah dalam menjelang istirahat, itu untuk lebih memaksimalkan. Dan di tutorial kali ini sengaja saya buat itu tutorial untuk meringankan atau mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan untuk keluhan-keluhan seperti yang ada pada kaki, yaitu kram, kaku pada jari, ataupun kesemutan. Untuk pertama kali pemijatan, kita pijatlah untuk betis dalam, kita pijat ke arah bawah. Lakukanlah di pemijatan ini kurang lebih 3 hingga 5 kali pemijatan. Kemudian untuk daerah tumitnya juga kita tarik ke bawah juga. Untuk kaki yang sebelah luar, untuk tumitnya kita naikkan ke atas, dan untuk betis luar kita tarik ke arah atas juga. Lakukanlah 3 hingga 5 kali untuk merelaksasinya agar peredaran darah lancar terlebih dahulu, ataupun relaksasi pada titik kaki, sehingga apabila kita lakukan pemijatan itu akan mudah ataupun akan lebih sempurna untuk menjalani dalam pemijatan. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita pegang di betis kedua kaki, baik betis luar ataupun betis dalam. Kita pegang dengan kedua tangan kita tarik ke bawah. Kemudian untuk titik tengah-tengah sini, ataupun ini adalah yang sering sekali ada titik hormon, itu kita pijat juga ke arah atas, itu untuk merelaksasi di bagian otot-ototnya. Kemudian di bawah mata kaki kita pijat juga ke arah atas, baik mata kaki dalam ataupun mata kaki sebelah luar. Kita lakukan pemijatan ke arah atas, ini adalah di antara tendon Achilles kita pijat. Kemudian untuk bagian telapak kaki ataupun telapak kaki bagian luar itu adanya di bagian dalam betis, ini juga kita pijat ke arah bawah. Kita pijat juga sama halnya seperti betis tadi, yaitu pijatlah 3 hingga 5 kali pemijatan. Kita pijat dan kita tekan. Kemudian untuk melancarkan peredaran darah selanjutnya ataupun untuk merelaksasi yang terlebih dahulu, sebelum dilakukan pemijatan, kita lakukan pemijatan di sela-sela jari ataupun di sela-sela tulang pada punggung kaki seperti ini. Kemudian setelah di sela-sela jari terselesaikan, lalu kita angkat seluruhnya ke arah atas seperti ini. Barulah kita menuju ke arah pada jari-jari kaki, terutama pada jari kaki ini sering sekali terjadi kekakuan pada jari. Oleh karena itu kita cengkeram juga untuk bagian ujung dari jarinya, kita jepit ke arah luar seperti ini. Ini akan dirasa relaksasi sekali. Ini untuk membuka aliran peredaran darah juga di titik kaki tentunya. Dan setelah kelimanya kita
tekan dan kita pijat seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita relaksasi lagi di antara yaitu tengah-tengah kaki. Di titik tengah kita tekan dengan keempat jari. Kemudian setelah ditekan dengan keempat jari, barulah kita pijat yaitu di area sebelah ujung kaki, di tengah kaki, dan di ujung luar kaki. Kita pijat dengan menggunakan jempol kita. Kita pijat secara berulang kali seperti ini, sehingga di titik kaki ini dapat dirasakan relaksasi sekali. Kemudian setelah di titik kaki seperti ini, kita cengkram untuk di kakinya, itu kita dorong ke arah atas. Ini tujuannya untuk menarik ligamen bawah kaki. Ini juga untuk merelaksasi bagian kaki juga, karena untuk ligamen bawah juga sering sekali mengalami kram. Itu adalah kekencangan pada otot bawah. Kemudian kita remas-remas seperti ini. Ini juga fungsinya untuk melancarkan peredaran darah juga di titik kaki. Kemudian untuk langkah selanjutnya barulah kita mulai ke titik sebelah kaki sebelah luar ataupun di lingkar kaki. Ini adalah untuk relaksasi juga ataupun untuk penyembuhan, untuk mengendurkan otot-otot di saraf 13-nya. Kita tekan-tekan, ini adalah titik meridian. Kita tekan, ini akan sangat terasa sekali sampai ke jari-jari kaki kita. Kita lakukan 3 hingga 5 kali pemijatan, pijat lalu tekan. Lakukanlah berulang kali, kurang lebih 2 hingga 3 kali pemijatan. Kemudian barulah kita melangkah ke area betis dalam. Tentunya adalah di antara betis dan tulang kering. Itu ada sela-sela. Kita pijat seperti ini, kita tekan dengan menggunakan jempol kita. Kita arahkan ke arah atas, ini untuk bagian depan. Oleh karena itu untuk bagian depan sering sekali saya sarankan pemijatannya adalah ke arah atas. Lakukan juga pemijatan ini secara berulang kali. Lakukan juga pemijatan dan ditekan, pijat dan tekan di seluruh titiknya. Ini dilakukan di kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian setelah di area cekungan betis kita pijat, barulah kita lanjut ke pemijatan selanjutnya ataupun kita ke langkah selanjutnya, yaitu di bagian betis dalam. Kita pijat dari mulai yaitu di tendon asilesnya ataupun tepatnya di bawah mata kaki, itu bagian dalam. Kita pijat hingga ke seluruh betis bagian sampai ke atas. Itu kita pijat juga 3 hingga 5 kali. Namun untuk pemijatannya lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kemudian kita lakukan untuk memaksimalkan dalam pemijatan. Dan untuk seluruh pemijatan itu lakukanlah pijat dan tekan pada titik-titiknya ataupun pada langkah-langkahnya, karena di dalam betis sendiri itu sering sekali mengalami kekakuan ataupun kram pada otot kaki, yaitu terutama di betis sebelah bawah. Itu sering sekali terjadi. Dan untuk kesemutan sendiri itu dirasakan yaitu di daerah punggung kaki, telapak kaki hingga ke jari-jari, sehingga mengakibatkan yaitu kekakuan pada jari-jari. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah pemijatan bagian betis, kita bisa juga di antara tulang kering dan di saraf 13-nya itu kita tekan juga untuk betis atas ataupun untuk di tulang keringnya. Untuk permulaan seperti ini terlebih dahulu kita tekan dengan menggunakan jempol kita, barulah kemudian kita tekan dengan menggunakan jari telunjuk kita dengan ditekuk. Ini untuk memaksimalkan dalam pemijatan. Lakukanlah juga pemijatan ini 3 hingga 5 kali atau dapat juga yaitu lebih, karena untuk awal-awal pemijatan lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kemudian kita lakukan secara maksimal yaitu pijat dan tekan di titik-titik tertentu. Kemudian untuk pemijatan selanjutnya yaitu berada di area luar betis ataupun di atas betis. Ini tepatnya itu di otot besarnya ataupun di saraf 13-nya. Dan di saraf-saraf ini adalah untuk melancarkan peredaran darah, terutama yaitu ke arah jari-jari. Untuk lebih memaksimalkan dalam pemijatan, biasa saya lakukan yaitu dengan menggunakan ruas jari kedua di keempat jari saya lakukan dengan pemijatan seperti ini. Kemudian untuk titik selanjutnya itu betis luar, kita pijat juga ke arah atas seperti ini. Kita pijat dan kita tekan ke arah dalam.
Itu juga untuk merelaksasi dan mengendurkan otot-otot yang terjadi kekencangan di bagian betis luar, terutama yaitu pada malam hari ataupun pada hawa dingin. Itu sering sekali mengakibatkan yaitu kekakuan atau bahkan bisa terjadi kram pada otot, yang mana sering terjadi pada betis bagian belakang. Itu sering sekali terjadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita pijat di keduanya di antara betis dalam dan betis luar. Dengan kita cengkeram seperti ini, kita menggunakan jempol kita kunci dan menggunakan jari telunjuk kita. Lakukanlah ini secara kontinu saja hingga benar-benar terasa rileks di bagian betisnya. Biasanya untuk saya sendiri, untuk saya lakukan yaitu saya lakukan 20 hingga 30 kali pemijatan pada titik ini. Kemudian untuk titik betis bawah, saya tarik ke arah belakang seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah dan mengendurkan otot-otot yang di bagian belakang betis. Kemudian setelah bagian betis terselesaikan, untuk langkah-langkahnya ini sangat mudah sekali. Kemudian barulah kita menuju yaitu ke daerah tempurung kaki. Itu kita pijat, dan untuk di atas tempurungnya kita lingkari seperti ini. Ini juga fungsi yang sama untuk merelaksasi otot-otot di area tumit kaki, tempurung kaki. Kita lakukan juga pemijatan. Nah, selesai sudah untuk pemijatan kaki untuk daerah betis. Setelah kita relaksasikan, lakukanlah pemijatan ini di kaki kanan dan kiri. Ini sangat manjur sekali untuk meringankan ataupun melancarkan peredaran darah, bahkan bisa menyembuhkan keluhan-keluhan seperti kekakuan pada jari, seringnya kram pada kaki, ataupun seringnya ada kesemutan pada kaki. Apabila ini dijalani secara kontinu, ini akan ada kesembuhan. Kemudian untuk relaksasi terakhir, biasa saya tarik untuk jari-jarinya. Itu juga sering dilakukan oleh terapis-terapis lain juga sama seperti ini. Kita tarik lurus, ini untuk menarik bagian jari-jarinya. Kemudian pada akhir juga saya relaksasikan untuk bagian kaki. Selesai sudah untuk kaki yang satunya. Untuk pemijatan sendiri saya sarankan adalah lakukanlah di kedua kaki. Namun untuk pemijatan sendiri saya sarankan mulailah dari kaki sebelah kiri, karena untuk kaki sebelah kiri itu adalah peredaran darah, dan di kaki sebelah kanan itu adalah tumpuan. Dan bagi sedulur semua, tidak lupa saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel saya untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya yaitu pijat dan terapi mandirinya. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pada channel Karseno Pijat Refleksi. Dan cek juga untuk di deskripsi channel itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua, dan sering sekali saya sarankan dalam menjalaninya pada sore hari menjelang istirahat. Itu untuk memaksimalkan dalam terapinya ataupun terapi pijatnya. Pada umumnya rasa sakit yang dialami oleh kaki itu sering sekali yaitu untuk kekakuan pada jari ataupun kesemutan pada kaki, untuk telapak kaki dan punggung kaki, dan sering sekali terjadi kram. Itu diakibatkan adalah peredaran darah yang tidak stabil ataupun tidak lancarnya peredaran darah. Oleh karena itu, dengan dipijatnya ini untuk pemijatan kaki sendiri, ini akan sangat bermanfaat sekali untuk melancarkan peredaran darah, karena di dalam kaki sendiri itu letaknya ada di sisi bawah. Oleh karena itu untuk aliran darah sendiri itu sering sekali mengalir ke arah bawah. Oleh karena itu pada tutorial sebelumnya juga telah saya upload juga, yaitu telah saya buatkan untuk relaksasi sebelum tidur, yaitu terapi gantung kakinya. Itu lakukanlah secara maksimal dan kontinu saja. Lakukanlah 20 hingga 30 menit untuk terapi gantung kaki sendiri ini. Terapi gantung kaki itu adalah untuk kaki sendiri kita lepaskan ataupun kita posisikan pada dinding. Lakukanlah kurang lebih yaitu 75 derajat di kemiringan kakinya. Kemudian untuk tulang ekor
kita ganjal dengan menggunakan bantal pada umumnya adalah untuk posisikan kaki itu lebih tinggi dari kepala. Ini sangat relaksasi sekali, dan di dalam terapi gantung kaki ini itu akan dirasa sangat panas ataupun tidak nyaman di awal-awal, karena untuk aliran darah itu akan normal kembali. Kemudian setelah kita relaksasikan gantung kaki seperti ini adalah fungsinya sangat bermacam-macam sekali. Di antaranya adalah untuk merelaksasi kaki, untuk meringankan, bahkan bisa menyembuhkan yaitu gejala-gejala ataupun yang akan diderita oleh pinggang dan pada bagian pinggul. Ini juga akan terasa sekali, karena untuk terapi gantung kaki ini sendiri itu juga dapat meluruskan tulang belakang hingga ke punggung. Ini juga manfaatnya sangat banyak sekali untuk di terapi gantung kakinya. Oleh karena itu sering sekali saya sarankan untuk terapi gantung kaki ini lakukanlah secara kontinu dan lakukanlah secara maksimal. Itu adalah fungsinya untuk mengendurkan otot-otot di bagian betis bawah dan di bagian paha bawah, sehingga untuk aliran darah ataupun pada daya untuk melancarkan peredaran darah pada bagian kaki, sehingga dapat mengurangi rasa pegal-pegal ataupun kekakuan pada kaki yang sering sekali diderita oleh sedulur semua. Dan saya sarankan untuk pemijatan kaki ini sendiri, ini dapat juga dilakukan secara mandiri. Di tutorial sebelumnya juga telah saya upload juga, yaitu tutorial pijat kaki secara mandiri, itu terutama untuk bagian betis yang sering sekali terasa sakit ataupun terjadi kekakuan-kekakuan ataupun kram. Ceklah di tutorial-tutorial pada channel Karseno Pijat Refleksi. Dan semoga di channel Karseno Pijat Refleksi bermanfaat bagi sedulur semua. Dan tidak lupa juga saya ingatkan bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya. Dan untuk semua pemijatan, karena bagian tubuh itu ada kanan dan kiri, lakukanlah di keduanya, jangan hanya lakukan di satu titik saja. Itu adalah untuk memaksimalkan ataupun untuk mengendurkan pada otot-otot di kedua sisi, baik di sisi tangan ataupun sisi kaki, baik juga untuk bagian punggung ataupun bagian pinggang. Itu lakukanlah di keduanya, di bagian kanan dan kiri. Namun apabila saya melakukan pemijatan, sering sekali saya lakukan pemijatan itu adalah di satu sisi terlebih dahulu, saya maksimalkan, barulah saya pijat di keduanya untuk bagian punggung, karena sering sekali untuk pemijatan itu dilakukan secara bersamaan kanan dan kiri. Bagi saya pribadi, apabila saya melakukan pemijatan untuk bagian punggung dan pinggang, itu saya lakukan di keduanya, di sebelah kanan dan sebelah kiri, barulah kemudian saya lakukan di keduanya untuk merelaksasinya. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang menjalani pijat ataupun terapinya, lakukanlah 3-4 minggu, karena untuk melakukan 3-4 minggu itu adalah fungsinya adalah untuk melemaskan terlebih dahulu untuk otot-otot yang akan kita lakukan pijat dan terapinya. Dan dalam menjalani terapi ini lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil baik, bukan malah hasil sebaliknya yang didapat oleh sedulur semua. Dan pada pemijatan-pemijatan sebelumnya saya juga banyak sekali yaitu mengunggah tutorial-tutorial pijat dan terapi mandirinya, baik untuk dilakukan yaitu 4-6 minggunya ataupun secara kontinunya, itu akan lebih baik, karena di dalam pemijatan sendiri itu adalah ada berbagai macam fungsi ataupun ada berbagai macam hasil yang kita dapat dari pemijatan sendiri. Dan untuk fungsi dari pemijatan sendiri adalah yang utama melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, dan menambah ataupun menaikkan hormon kesenangan. Oleh karena itu sering sekali saya utarakan kepada sedulur-sedulur semua
bahwasanya pemijatan itu adalah titik awal ataupun fase awal untuk melakukan fase-fase selanjutnya apabila sedulur semua itu mengalami keluhan-keluhan pada tubuh. Apapun itu keluhannya, pemijatan untuk refleksinya biasa saya lakukan adalah 2 jam, itu untuk full bodinya. Barulah saya lakukan untuk fase selanjutnya, untuk tindakan ataupun untuk pemijatan yang dikhususkan yang diperlukan oleh tubuh sedulur semua. Dan pada tutorial berikutnya mungkin juga akan saya buatkan, yaitu untuk relaksasi paha ataupun di titik paha, terutama di bagian paha depan yang sering sekali yaitu dirasa adalah rasa sakit pada bagian paha atas, di atas tumit, di atas tempurung. Dan jangan lupa juga bagi sedulur semua yang akan menjalani pijat dan terapinya, lakukanlah relaksasi kecil terlebih dahulu, barulah dimulai untuk terapi ataupun terapi pijatnya. Oleh karena itu sering sekali saya sarankan agar merelaksasinya terlebih dahulu, karena pada awalnya itu pada otot-otot ataupun yang akan kita relaksasi, akan kita pijat itu mengalami kekencangan. Untuk lebih baiknya kita lakukan terlebih dahulu, yaitu relaksasi untuk melancarkan dahulu ringan peredaran darahnya, barulah kita mulai ke titik-titik selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk seluruh semua yang menjalani terapi ataupun pijatnya, saya mohon jangan di skip dan lakukanlah pemijatan ataupun terapinya itu secara menyeluruh, karena akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila sedulur semua itu menjalaninya dengan sempurna. Dan untuk keseluruhannya ataupun untuk terapinya di gerakan-gerakannya itu juga semuanya seluruhnya saya tutorialkan di channel ini juga di titik inti semua, dan di pemijatannya juga di titik inti semua. Dan untuk dalam pemijatan sebelum ataupun sesudahnya, lakukanlah relaksasi terlebih dahulu agar otot-otot kendur terlebih dahulu ataupun tidak kaget apabila kita lakukan pemijatannya. Sering sekali juga saya sarankan di tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu untuk pemijatan ataupun terapinya, lakukanlah relaksasi ataupun stretching terlebih dahulu. Semoga di tutorial-tutorial channel Karyana Pijat Refleksi bermanfaat bagi sedulur semua. Ini sesuai dengan yang saya diajarkan dulu oleh guru saya, sehingga saya dapat menjalani pemijatan ini. Dan di titik-titiknya itu terutama adalah untuk titik refleksi sendiri ada di bagian telapak kaki. Untuk bagian telapak kaki sendiri itu adalah titik refleksi utama. Oleh karena itu untuk pemijatan di titik refleksinya juga telah saya upload juga untuk pemijatan mandirinya. Dan ceklah di tutorial-tutorial deskripsi channel Karyana Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan untuk terapi mandirinya lakukanlah juga, untuk pemijatannya juga lakukanlah juga, itu untuk lebih memaksimalkan sebelum istirahat ataupun setelah beraktivitas, agar benar-benar terasa manfaatnya bagi sedulur semua. Semoga tutorial kali ini, di tutorial pijat kaki kali ini, bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Demikianlah tutorial pijat dan terapi mandiri untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa cek juga video di tutorial-tutorial Karyana Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karyana Pijat Refleksi dan mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karyana Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.